Banyak orang tua masih memiliki persepsi yang keliru mengenai pola asuh. Mereka menganggap bahwa menafkahi dan menyekolahkan sudah cukup menggugurkan kewajiban mereka sebagai orang tua. Padahal, pendidikan pertama bagi buah hati berasal dari peran orang tua. Banyak salah parenting ini, kesalahan itu terletak pada orang tua. Banyak mereka itu seakan-akan tanggung jawab mereka itu memberikan nafkah saja. Kewajiban mereka itu adalah mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu kewajibannya. Kali ini di segmen Obsesi, obrolan santri Sidogiri, kita akan belajar banyak tentang pola asuh dan pendidikan anak bersama Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun, Rektor Universitas Islam Internasional Darul Lughah wad Da'wah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang di podcast ini, dan kami selalu sampaikan kepada antum semuanya bahwasanya Dalwa ini adalah bagaikan anak tiri dari Sidogiri ya. Kalau enggak ya dianggap anak angkat ya anak tiri lah. Kemajuan teknologi menghadirkan banyak manfaat, namun tanpa pendampingan yang tepat, ia juga dapat menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Teknologi ini sesuatu yang sangat membahayakan kalau pada orang-orang yang bukan waktunya untuk menggunakannya, dan sangat menguntungkan orang-orang yang memang pada bidangnya. Islam sendiri telah memberikan panduan tentang pentingnya memahami karakter dan kebutuhan setiap anak. Karena itu, gaya pendidikan tidak bisa disamaratakan. Nah, memang Rasulullah SAW mengajarkan bagi kita untuk membedakan, dan memang subhanallah secara psikis ya, secara komponen ciptaan Allah Ta'ala di dalam diri manusia laki dan manusia perempuan itu beda memang. Nah, sehingga cara kita mendidiknya juga harus beda. Ketika orang tua merasa belum memiliki bekal yang cukup untuk mendidik anak secara optimal, Islam juga mengajarkan pentingnya mempercayakan pendidikan kepada pihak yang kompeten. Setiap anak itu sudah terbangun dengan otomatis, dengan sendirinya, bahwasanya laki-laki yang paling hebat di dunia, laki-laki yang paling bijak di dunia, laki-laki yang paling baik di dunia itu adalah ayahnya, dan perempuan yang paling cantik di dunia, yang paling baik di dunia, yang paling sayang di dunia, yang paling patut untuk dijadikan contoh di dunia itu adalah ibunya. Lalu, bagaimana peran orang tua, pesantren, dan lingkungan dalam membentuk generasi yang soleh di tengah derasnya arus perkembangan zaman? Simak perbincangan selengkapnya bersama Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun dalam segmen Obsesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun selaku Rektor di Universitas Islam Internasional Darul Lughah wad Da'wah. Assalamualaikum, Bib. Salam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Beberapa waktu lalu ya, Bib ya, Dalwa mengadakan acara festival sate nasional, dan bagi kami pribadi ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dipelajari dari perayaan tersebut, dari kegiatan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana cara Dalwa bermuasyarah antara santri dan juga musyrifnya, antara asatid dan juga para muridnya. Dan ada yang menarik di acara tersebut, yaitu suatu momen ketika antum memanggil putri antum untuk naik ke atas panggung, maju ke depan menjelaskan bagaimana beliau mendapat tarbiyah dari ayahnya, bagaimana beliau mendapatkan pendidikan dari antum, yang mana beliau sendiri itu sudah menghafal Al-Quran sekitar 4 juz ya, Beb ya. Ya, Dan betul. sudah menghatamkan Al-Quran sekitar 72 kali. Dan itu Betul. sebuah prestasi yang mungkin sangat membanggakan bagi seorang ayah, dan jarang bisa diraih oleh ayah-ayah yang lain seperti itu, Beb. Nah, dan yang lebih mencengangkan lagi itu adalah ketika Syarifah Aisyah menolak untuk diberi handphone. Menolak untuk diberi handphone di umur yang masih belia, 9 tahun ya, Beb ya. Beliau sudah tahu bagaimana bahayanya handphone, bagaimana mudarat yang akan dihasilkan oleh handphone itu. Sehingga ketika antum menawarkan pun, beliau menolak. Beliau menolak handphone yang akan antum berikan. Nah, yang ingin kami tahu lebih lanjut ini, Beb, bagaimana sih
cara untuk memberi wejangan, memberi pendidikan agar seorang anak bisa menjadi seperti itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdillah, wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang di podcast ini, dan kami selalu sampaikan kepada antum semuanya bahwasanya Dalwa ini adalah bagaikan anak tiri dari Sidogiri ya. Siap. Kalau kalau nggak dianggap anak angkat ya anak tiri lah. Karena memang, guru-guru kami kami adopsi dari, Sidogiri, dan juga kurikulum kami ambil dari Sidogiri, dari Lirboyo dan Ploso. Jadi memang, kami ambil dari pondok-pondok, yang tua termasuk Sidogiri. Alhamdulillah, sehingga kami merasa tersanjung, merasa senang, gembira, bahagia ada hubungan antara Dalwa dengan Sidogiri, dan terus akan seperti itu hubungan kita dengan Sidogiri. Dan, apa yang kami lakukan kemarin itu memang dalam bentuk syiar, syiar yang kita akan bangun bukan untuk Dalwa saja, tapi untuk pesantren-pesantren pada umumnya. Karena memang pada akhir-akhir ini kecenderungan, sosmed itu selalu memojokkan dan, membuat seakan-akan pesantren ini sesuatu yang harus ditinggalkan dan sebagainya. Sehingga, kita bagaimana caranya mengangkat pesantren dan, mengangkat isu pesantren ini supaya sampai kepada, tingkat nasional, dengan kita mengundang para artis dan sebagainya. Dan subhanallah, bukan direncanakan, memang itu suatu, pertanyaannya pun nggak disiapkan, tapi, berangkat begitu saja, dari rencana Bapak Ruben yang pada waktu itu ingin, silakan. Jadi karena memang kami kasih kesempatan seluas-luasnya kepada beliau untuk, mengerti dan mengenal serta memahami bagaimana pesantren saya bawa ke dalam dan sebagainya. Sehingga ternyata pertanyaan yang saya dapatkan terkait dengan teknologi gitu loh. Karena dan memang notabene-nya teknologi itu, dilarang di pesantren memang ya. Jadi, kecuali dengan batasan-batasan tertentu. Bukan, jadi anak-anak masih kita larang untuk memegang HP. Sehingga, di dalam konsep dakwah kami, mengadopsi konsep tersebut dari Abuya Habib Hasan Baharun, ayah kami yang memang, beliau sudah sangat, pengalaman di dalam berdakwah dan di dalam mendidik dan mengasuh para santrinya, di mana di dalam dakwah itu ada 3 hal yang perlu kita, terapkan ya, supaya kita itu dakwahnya diterima. Yang pertama adalah dalam dakwah itu harus ada nasnya yang kita kemukakan, baik itu dari Al-Quran, hadis Nabi, maupun dari Atharus Salafus Shaleh. Lalu kemudian, Al-Quran itu kita garap, ataupun hadis itu kita garap, dan kita kaitkan dengan keterkinian. Sehingga mereka itu ngah dan faham. Lalu setelah itu yang ketiga harus, ada role modelnya. Iya. Sehingga ketika kami katakan bahwasanya teknologi ini sesuatu yang sangat membahayakan kalau pada orang-orang yang, bukan waktunya untuk, menggunakannya, dan sangat menguntungkan kalau orang-orang yang memang, pada bidangnya. Sehingga kami menggunakan hadis Nabi yang berbunyi, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah." Itu termasuk di situ. Jadi termasuk, idza wussidal amru ila ghairi ahli itu adalah teknologi ini kalau diberikan kepada orang yang bukan bidangnya akan menjadi kehancurannya, kebinasaannya. Tapi kalau, diletakkan kepada orang yang bidangnya akan menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah kesuksesan, sebuah kecemerlangan dan sebagainya. Oleh karena itu maka, kami ingin memberikan bukti kepada masyarakat bahwasanya, kasih sayang orang tua itu adalah yang terbesar kepada anaknya, nggak ada yang bisa mengalahkan. Sehingga dari situlah kemudian kami angkat, "Oh iya, Pak Ruben, saya ini punya anak dan hadir sekarang ini, bolehkah saya panggil dia?" Jadi nggak ada rencana, nggak ada, jadi tiba-tiba saja gitu ya. Saya panggil anak saya dan langsung saya spontan, saya nggak pernah ajari sebelumnya, memang saya, selalu tampakkan kepada, karena beda mendidik anak laki dengan mendidik anak perempuan. Memang Rasulullah SAW mengajarkan bagi kita untuk membedakan. Dan memang subhanallah, secara psikis ya, secara, komponen, ciptaan Allah Ta'ala di dalam diri manusia laki dan manusia perempuan itu beda memang. Sehingga cara kita mendidiknya juga harus beda.
Kalau anak laki-laki saya itu saya pernah bentak, saya pernah marahi, saya pernah pukul, tapi kalau anak perempuan saya nggak pernah. Saya nggak pernah bentak, saya nggak pernah pukul. Cara marahi saya itu dengan diam, dengan cara yang berbeda gitu loh. Oleh karena itu, lebih banyak sentuhan kasih sayangnya. Sehingga, anak saya itu dari mulai semenjak 6 tahun itu saya biasakan untuk sholat jamaah sama saya banguni, bahkan tahajud itu kadang-kadang dia bangun sama saya gitu ya. Jadi biasa, bahkan sekarang ini sudah mondok, tapi walaupun dia mondok, tetap di rumah karena untuk menemani saya sholat subuh dan sholat 5 waktu itu beliau yang menemani saya gitu. Sehingga ketika saya panggil, saya pada waktu itu saya canggung, mau nggak ini? Karena dia pemalu, tapi subhanallah, Allah yang mengatur semuanya, ternyata dia mau karena disuruh sama saya punya kakak yaitu Abi Habib Zain, akhirnya dia mau. Dan saya tanyakan secara langsung dan dia langsung spontan dia menjawab, seperti yang tersebar itu, yang viral itu dan alhamdulillah banyak banyak orang tua yang merespon dengan respon yang positif gitu. Artinya, paling tidak mereka itu meminta doa, supaya anaknya itu sama seperti Aisyah gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini yang harus kita terapkan sekarang, ini yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana sosmed kita itu kita isi dengan hal-hal yang positif semacam ini gitu, Mas. Jadi Mhm. lebih ke hati ya Beb ya mendidiknya, kalau Iya. perempuan. Kalau perempuan itu lebih ke hati. Karena apa, lebih mudah untuk kita mendidik mereka dengan hati ketimbang dengan kekerasan. Jadi mereka itu kayaknya tidak mengerti dengan kalau kita didik dengan didikan kekerasan, beda sama laki-laki. Jadi, menurut pengalaman saya sebagai seorang ayah ya, dan ayah saya sebagai seorang kakek ya, dan kami sendiri mengalami bagaimana ayah saya mendidik saya dan tentunya, pada batasan-batasan tertentu. Oleh karenanya saya bawa kitab-kitab saya, di antaranya adalah ada 2 kitab diambil, ya kitab Bagaimana Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya serta Anakku Investasi Akhiratku. Ada 2 kitab itu. Di situ kami, jelaskan di dalam kitab itu bagaimana kita mendidik anak dari, berdasarkan usianya. Dari umur sekian sampai sekian itu bagaimana kita mendidiknya. Tapi, memukul sesuai dengan batasannya, tidak melukai dan tidak mematahkan, itu kita mulai dari umur 9 tahun. Enggak sebelumnya, tapi kan Indonesia kan sudah melewati batas. Jadi kadang-kadang sebelumnya sudah dicubit telinganya, udah dipukul dan sebagainya. Padahal mereka belum mengerti apa itu pemukulan. Sehingga kalau sudah terjadi semacam itu, nanti ketika mereka dewasa, akhirnya mereka itu mempunyai, pengetahuan, keyakinan bahwasanya memukul itu boleh, sah-sah saja. Kenapa demikian? Ini yang perlu difahami oleh setiap orang tua ya. Bahwasanya setiap anak itu sudah terbangun dengan otomatis, dengan sendirinya. Bahwasanya laki-laki yang paling hebat di dunia, laki-laki yang paling bijak di dunia, laki-laki yang paling baik di dunia, itu adalah ayahnya. Dan perempuan yang paling cantik di dunia, yang paling baik di dunia, yang paling sayang di dunia, yang paling patut untuk dijadikan contoh di dunia, itu adalah ibunya. Sehingga jangan salahkan kalau seumpama kemudian si anak itu melihat semua tindakan ayah dan ibu itu dianggap benar. Kalau bukan waktunya dia itu menerima bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh ayah dan ibu itu benar, belum waktunya dia itu menerima itu benar atau salah, maka itu berbahaya kepada dirinya. Sehingga kemudian anak itu ketika remaja atau dewasa, maka timbul pemikiran ataupun sifat pendendam. Kemudian dia itu menjadi orang yang suka pemarah dan sebagainya. Itu karena akibat pada masa kecilnya itu, dilakukan kekerasan atau pemukulan oleh ayah dan ibunya sebelum dia itu berhak mendapatkan pemukulan itu. Makanya Nabi SAW, bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin." Ada riwayat wahum abna'u tis'in gitu, ketika mereka berumur 9 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi saat seorang anak umur 9 atau 10 tahun, maka pada saat itu anak sudah bisa mengerti bahwa kekerasan itu dilakukan untuk kebaikannya. Iya, jadi sebelumnya, jadi seperti sekarang ini kalau saya mau, memberikan pencerahan kepada putri saya Aisyah, saya katakan kepada beliau, "Aisyah, ngaji ya, Aisyah hafal Quran ya." Aisyah kalau hafal Quran, ngaji, Aisyah itu telah mau berbuat sesuatu yang besar buat Abi. Nanti di depan semua orang, Aisyah itu telah memakaikan
sebuah mahkota yang bagus, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari permata, di depan semua orang. Bangganya Abi luar biasa. Itu kami tanamkan dari umur 7 tahun itu kami tanamkan semacam itu. Sehingga dia teriang-iang gitu kata-kata semacam itu. Nah, lalu ketika kami bangunkan, dengan sabar kami bangun, kadang-kadang, "Bi, masih ngantuk, Bi." "Aisyah, mau Abi disiksa nanti di neraka? Mau nanti Abi nggak dapat uang, mau Abi nggak disayang sama Allah Rasulnya." Jadi dengan cara seperti itu akhirnya dia kesian sama Abinya yang selama ini selalu mengikuti apa yang dia minta saya kasih, selama itu positif dan sebagainya. Jadi caranya seperti itu, bukan dengan kekerasan. Tapi kalau anak laki nggak bangun, saya ambil rotan, pukul. Ketika berumur 9 tahun lebih gitu. Tapi kalau anak perempuan nggak seperti itu gitu. Itu yang kami tanamkan seperti itu, sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Berarti di umur 9 tahun itu, Bib, itu seorang anak sudah memiliki kepekaan gitu. Sudah memiliki Iya. kepekaan untuk menerima motivasi-motivasi yang Iya, baik. iya betul. Jadi di sini banyak salah parenting ini kesalahan itu terletak pada orang tua. Jadi orang tua itu banyak di sini kesalahan daripada kaum muslimin, orang tua kaum muslimin sekarang ini banyak mereka itu seakan-akan dituntut oleh Allah Ta'ala dan menjadi tanggung jawab mereka itu memberikan nafkah saja, menyekolahkan mereka saja. Itu kewajiban mereka. Padahal kewajiban mereka itu adalah mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu kewajibannya. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah, Abu Habib Hasan Baharun, rahimallahu rahmatul abrar. Amin. Amin. Beliau itu contoh ya bagi seorang ayah dan contoh untuk ibu saya, Bapak Khadijah, sebagai seorang ibu gitu. Di mana ayah saya itu 3 hari sebelum meninggal dunia itu beliau berwasiat. Setelah beliau itu membawa kami semuanya menuju ke tempat beliau dimakamkan sekarang ini, beliau katakan nanti di sini Abi dimakamkan. Jangan dimakamkan di sebelahnya kecuali mamanya saja. Nanti saya punya adik nyeletuk pada waktu itu. Nanti kalau ayah meninggal di mana, Bi? Oh, di sana. Di sebelah sana. Wah, gelap, Bi. Nanti terang sana. Subhanallah sekarang sudah terang. Nah, semoga masih lama kita menempatinya gitu. Nah, jadi subhanallah setelah itu saya punya abang bawa kami lagi ke kantor. Lalu beliau katakan, ini pondok ini bukan semuanya dibeli dengan uangnya pondok. Dengan uang yang donatur. Ada uangnya Abi. Abi sebagai seorang pengasuh tentunya ada wali santri datang memberikan hadiah. Itu pribadi untuk Abi. Abi ketika berdakwah, berkhutbah, kemudian ada yang ngasih hadiah, itu pribadi untuk Abi. Abi ada di koperasi uangnya Abi, walaupun dagangan kecil-kecilan, itu uangnya Abi pribadi. Tapi itu sudah bercampur dengan uang pondok. Dengarkan ya, Abi berwasiat kepada kalian. Dan Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, sudah Abi wakafkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sehingga kalau seumpama antum berziarah ke makam abah saya, sebelahnya itu ada lemari yang transparan. Nah, itu semua peninggalan abah saya di situ. Nah, kami itu bukan berarti kami tidak mau memiliki satu gamis, satu kaos, satu imamah. Kami ingin, tapi karena sudah terlanjur saya punya abah sudah mengikrarkan wakaf, kami tidak berani mengambilnya. Kami letakkan di situ. Tapi yang kita perlu pelajari di sini adalah kata-kata kelanjutan setelah ikrar itu. Apa kata saya punya abah? Tapi jangan sampai kalian itu, anak-anakku, berkata bahwasanya Abi ini adalah ayah yang bengis, ayah yang jahat karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Abi ini sama seperti kamu. Abi ini adalah pemakan rezeki, sama kalian juga pemakan rezeki. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan Abi. Tapi Abi fungsinya sebagai ayah kalian itu cuma satu. Apa itu? Abi ini fungsinya adalah mendidik kalian supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan alhamdulillah, Abi didik kalian sendiri dakwah sampai selesai. Lalu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Saya sendiri Madinah, Abi kirim ke Mekah, Sodik ke Hadramut. Sekarang kalian sudah balik sekarang ke Abi yakin kalian sudah menjadi anak-anak yang soleh. Kalau sudah kalian sudah menjadi anak yang soleh, Abi sudah nggak khawatir lagi tentang kehidupan kalian. Karena apa? Abi yakin dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Itu keyakinan Abi selama ini. Apa itu? Yang pertama, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sedia akan mengurus orang soleh. Bukan Abinya lagi. Bukan Bapak Presiden, bukan pengusaha, tapi Abi sedia akan mengurus orang soleh. Kalau kalian sudah soleh, dimanapun kalian hidup, kalian akan diurus langsung oleh Allah Ta'ala. Urusan keluarganya, urusan finansialnya, urusan kesehatannya, urusan keamanan, semuanya Allah yang ngurus. Itu kata punya apa? Yang kedua, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran,
Innal ardo yarisuha ibadiyas Sol salihun. Jadi sungguhnya bumi ini tidak akan mewarisinya. Artinya mewarisinya ini adalah menikmatinya, menggunakannya dengan nikmat dan bahagia, kecuali bagi orang yang soleh. Kalau nggak soleh, sebagai suami nggak soleh, sebagai istri nggak solihah, sebagai orang tua nggak soleh, sebagai anak nggak soleh, maka dia nggak bakal menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, tapi kalau kalian soleh, dimanapun kalian berada, apapun yang Allah berikan pada kalian, kalian akan menikmatinya. Nah, itulah. Jadi karenanya, jadi banyak orang tua sekarang ini yang salah kaprah, disangkanya kita ini tuntut hanya memberikan nafkah, hanya menyekolahkan anak-anak tanpa tujuan yang paling utama. Tujuan utama kita sebagai orang tua bagaimana kita mendidik anak kita dan memberikan pendidikan untuk anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bukan supaya mereka dapat ijazah, supaya mereka mendapatkan gelar, supaya mereka dapat masa depan yang cerah dan sebagainya. Tidak, tapi soleh dulu. Solehah dulu. Nah, kalau sudah soleh solehah pasti dapat masa depan yang bagus, yang cerah. Itu. Kita sering mendengar bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bib. Iya. Nah, lantas bagaimana bagi orang tua yang mana mereka memiliki kewajiban untuk mendidik anak mereka menjadi soleh dan juga solehah, tapi orang tua tidak memiliki kapasitas tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang mungkin Habib Ya. sarankan kepada orang tua betul. yang seperti ini? Kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang manusia yang profesional, Ya. yang mengakui kelemahan kita dan mengakui kelebihan orang lain. Kalau kita itu di dalam mendidik anak kita mempunyai ilmu yang mumpuni untuk mendidik mereka, didiklah sendiri. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mendidiknya, maka serahkan kepada yang mampu untuk mendidiknya. Sekarang alhamdulillah fasilitas untuk mendidik anak-anak kita banyak tersiapkanlah gitu loh. Jadi Ya. mana-mana ada pondok pesantren, bahkan pondok pesantren di Indonesia sudah tercatat sebanyak 42.433, Masya Allah. 31.000 dari NU. Alhamdulillah. Jadi kurang apa lagi gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mendidiknya, ya silahkan letakkan di pondok pesantren. Kalau kita itu mau. Apalagi, mohon maaf. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu. Yang menjadi patokan atau barometer anak-anak soleh dan solihah itu bukan ayahnya. Ucapkan baik-baik. Yang menjadi barometer anak-anak itu soleh dan solihah itu adalah ibunya. Jadi kalau kita mengamati, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan di dalam rumah tangga yang kecil kita ini, istri kita kurang baik, istri kita punya sifat yang tidak baik, cepat selamatkan anak kita. Kalau tidak akan menjadi kopian ibunya. Nah, sampai ada istilah berkata begini, kalau ibunya itu soleh, kalau ibunya itu solehah, walaupun ayahnya bandar, walaupun ayahnya itu maling, walaupun ayahnya itu orang biasa, maka anaknya itu akan menjadi soleh dan solehah. Walaupun ayahnya itu kiai, tapi kalau ibunya tidak solehah, maka anaknya itu ikut tidak solehah, ikut ibunya. Oleh karena dikatakan al-ummu awwalu madrasatin lil walad. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama. Dan kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Jadi hendaknya kalian itu pilih-pilih. Nabi SAW tidak pernah mengatakan pilih-pilihlah calon suami daripada anak kalian. Enggak, tapi pilih-pilihlah tempat kalian meletakkan air sperma kalian. Karena sesungguhnya tempat menampungnya itu ada urat-urat yang sangat menentukan. Itu. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita persiapkan sebelum kita itu mendidiknya. Persiapan itu diperintahkan dari agama itu dari mulai kita itu memilah-milih jodoh itu sudah harus kita persiapkan dari semenjak itu. Lalu ketika kita sudah mendapatkan jodoh kita di dalam pelaksanaan pernikahan kita harus sesuai dengan anjuran. Lalu kemudian ketika kita itu sudah melaksanakan pernikahan, ketika kita akan melaksanakan sebuah pembuahan air sperma itu juga ada anjuran. Lalu setelah pembuahan itu ada sebuah anjuran bagaimana kita itu mempertahankan dalam rahim kita. Apa yang harus kita lakukan. Semua ada anjuran. Jadi sesuatu yang sangat sulit. Nggak mudah. Makanya sementara di tempat kita ini, di Indonesia ini mohon maaf. Jadi kita kalah sama negara jiran ya, negara tetangga. Di mana di sana itu kalau orang mau menikah harus wajib diklat selama 3 hari 3 malam. 3 hari. Itu harus itu. Pranikah. Kita nggak ada.
Nah, untuk apa pernikah 3 hari, 3 hari itu? 3 hari itu harus belajar apa haknya suami, apa haknya istri, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Lalu setelah menikah apa yang harus dilakukan, nanti kalau punya anak apa. Jadi hal-hal yang terkait dengan parenting itu semuanya dijelaskan. Kita enggak. Orang tua sibuk menyiapkan, lamaran, menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaminan dan perkawinan dan sebagainya, sementara dia lupa dengan hal yang semacam ini. Itulah kekurangan kita yang harus kita benahi, bahwasanya yang namanya, rumah tangga yang sakinah itu adalah sebuah proyek yang sangat besar, bahkan paling besar. Proyek yang besar dan yang paling besar bukanlah proyek IKN atau proyek negara, tidak. Tapi proyek yang paling besar adalah proyek membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan ingat, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengatakan di dalam hadisnya, baiti, baituna, jannatuna, tidak. Tapi Nabi SAW bersabda, baiti, jannati. Kenapa? Karena yang menentukan rumah kita surga atau rumah kita neraka itu adalah per individu, bukan secara majmuk, secara global. Tidak, per individu. Kalau seumpama si suami yang soleh, istrinya nggak solihah, maka yang senang adalah suami, yang bahagia adalah suami, yang tenang adalah suami, istri tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau seumpama di dalam rumah tangga itu anak-anaknya yang soleh, tapi orang tuanya nggak soleh, maka dapat keterangan adalah anak-anaknya. Tapi orang tuanya nggak soleh. Sehingga kita bisa bayangkan kalau seumpama orang tua bahagia tapi anaknya nggak bahagia, apakah dia senang? Nggak bakal senang. Sehingga apa? Itu adalah proyek bersama-sama yang harus kita cetuskan bersama-sama, jalani bersama-sama, dan kebersamaan itu harus kita jalani bersama-sama, sehingga apa? Itu semuanya bisa terlaksana sesuai dengan rencana bersama-sama. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, Habib, ya. Ketika memang orang tua itu tidak memiliki kapasitas untuk mendidik seorang anak menjadi soleh dan juga solehah. Nah, ketika mereka memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya ke pesantren, kebanyakan dari wali santri itu memasrahkan secara penuh dalam konotasi yang negatif. Maksudnya adalah mereka sudah tidak ikut campur tangan terhadap pendidikan anak karena merasa bahwa pendidikan anaknya semua ditanggung oleh pesantren, baik buruk anaknya maka itu terserah pesantren. Nah, yang lebih miris adalah ketika sang anak tidak seperti ekspektasi daripada orang tuanya. Kebanyakan wali santri ini menyalahkan pesantren. Pesantren dianggap salah ketika saat dalam mendidik anak-anaknya, putra-putrinya, sehingga pesantren yang disalahkan. Itu bagaimana menurut Habib? Ya, jadi begini, kesalahan itu adalah sedikit dari yang banyak ya. Kesalahan itu adalah sedikit daripada yang banyak. Kalau seumpama ada kesalahan yang kemudian menonjol seperti yang ditanyakan, itu ada sesuatu yang diada-ada ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bicara umum ya. Kalau bicara umum itu, umumnya setiap orang tua yang punya anak di pesantren pasti mereka itu senang. Pasti mereka itu bahagia, pasti mereka itu puas dan sebagainya. Tapi kalau ada sebagian orang tua yang tidak merasa puas dengan anaknya itu di pesantren, itu sesuatu yang kecil. Jadi kecil itu nggak bisa kita jadikan sebuah patokan atau barometer ya, atau neraca, nggak bisa. Tapi ambil yang terbanyak, 60% saja itu sudah cukup untuk menjadi sebuah barometer keberhasilan pesantren itu dalam mendidik anak-anaknya. Sementara kalau seumpama ada kemudian di antara 1000 santri, ada yang nggak berhasil, 100 santri, itu biasa saja. Oleh karenanya ketidakberhasilan itu ada beberapa aspek ya, atau ada beberapa sebab terjadinya suatu kegagalan. Di antaranya banyak orang tua itu yang meletakkan anak-anaknya di pesantren yang salah. Mohon maaf, sekarang itu bikin pesantren itu mudah sekali. Jadi pesantren itu apa? Sekarang ini mohon maaf, jadi panti asuhan dibilang pesantren. Ya mohon maaf saja. Jadi kemarin yang ada keributan-keributan, yang ada pelecehan-pelecehan, itu kan cuma panti asuhan, bukan pesantren sebetulnya. Tapi dianggap itu pesantren. Karena memang ada sebuah pandangan yang agak miring lah kepada kita gitu loh. Kenapa? Karena memang mereka itu kecondongan kepada kubu mereka. Kubu mereka apa? Jadi selalu saya katakan bahwa saya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, kubu itu ada 2. Kubunya iblis sama kubunya Nabi. Jadi selalu ada itu.
Sehingga yang dari kubu Nabi itu selalu akan perjuangkan. Yang namanya pesantren terus eksis, yang namanya pesantren terus harum namanya. Sementara ini kubu yang satunya selalu ingin jelek-jelekan. Ngapain masuk pesantren? Mau jadi apa? Untuk apa? Dan sebagainya. Itu. Ingin menghancurkan nama pesantren dan sebagainya. Sampai ada, itu ada sampai sekarang dan sampai kiamat pun juga sampai ada. Selalu ada yang semacam itu. Ashabul yamin, ashabul shimal itu selalu ada gitu. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita lakukan, ayo secara seksama jangan mudah untuk memilih pesantren itu. Pesantren itu milih pesantren itu sudah ada landasannya sesuai dengan perintahnya Nabi. Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tidak pernah meninggalkan sesuatu tanpa ada bahasan itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu nggak ada. Semuanya sudah dibahas. Sahabat Salman Farisi beliau berkata, karena Nabi SAW allamana kulla syai' hatta fil khara'ah. Gitu. Adalah Nabi SAW itu mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Bahkan dalam cara buang air pun diajarkan oleh Nabi. Gitu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda begini. Ingat tidak sabdanya Nabi? Al-ilmu dinun. Fandur amman ta'khudhu dinakum. Jangan main-main. Ilmu itu adalah agama. Tahu kan agama? Agama itu keyakinan. Sugesti. Sesuatu yang terkait dengan keyakinan itu sulit untuk menghilangkannya. Jadi jangan main-main. Maka hendaknya sebelum kamu itu belajar tentang suatu ilmu, maka lihatlah kepada siapa kamu belajar. Jadi harusnya sebelum kamu itu masuk ke pesantren, jangan asal pesantren. Pesantren itu siapa? Siapa yang mengasuh? Pesantren itu pengasuhnya alumni mana? Sanad keilmuannya itu kemana? Harus jelas. Sekarang semua pesantren, pokoknya pesantren, masuk ke pesantren. Mohon maaf, jadi dulu kan ada seseorang yang salah masuk. Gitu. Kebetulan namanya pengasuhnya sama seperti nama saya punya abah. Gitu. Tapi afiliasinya beda. Afiliasinya beda gitu loh. Sehingga apa? Yang satu dia masuk, oh mohon maaf saya mau keluar. Kenapa? Karena maksudnya saya yang pengasuhnya itu namanya Hasan Baharun, tapi nggak taunya Hasannya lain ini. Ini salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh gitu. Akhirnya apa? Ini kan terjadi seperti ini, karena kurang ketelitiannya gitu loh. Ini salah satu contoh saja. Jadi beda nama saja sudah beda. Apalagi beda ajaran, apalagi beda thariqah, apalagi beda mazhab. Mohon maaf, kita masih ingat, kita tidak pernah melupakan sejarah. Di mana sejarah itu tidak jauh daripada sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Zaman belum satu abad dari meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu kejadiannya? Ketika Raja Yazid memerintahkan prajuritnya untuk datang ke kota Madinah dan membunuh semua laki-laki yang keluar dari rumahnya dan memperkosa semua perempuan dan masuk tentara itu ke dalam masjid Nabi sehingga selama 3 hari 3 malam tidak dilaksanakan sholat jamaah di situ. Dan yang namanya masjid Nabi itu penuh dengan kotoran kuda karena kuda pada saat itu diikat dan dikumpulkan di masjidnya Nabi SAW. Itu pun setelah mereka melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat biadab itu, apa kata mereka? Kami seumur hidup tidak pernah kami melakukan suatu pekerjaan yang lebih mendekatkan diri kami kepada Allah melebihi daripada apa yang kami lakukan sekarang ini. Itulah. Itulah. Kenapa? Karena salah mereka belajar. Salah mereka itu memahami. Salah mereka itu mengadopsi sebuah ilmu. Itu kata Nabi SAW, al-ilmu dinun. Fandur amman ta'khudhu dinakum. Oleh karena itu maka lihat pondoknya. Pondok itu afiliasinya kemana? Pondok itu sanadnya kemana? Alumni mana? Oh, alumni Sidogiri, jelas. Di NU. Oh, alumni Fulan, Lirboyo, alumni Peloso, jelas sudah. Tapi kalau kita alumni mana? Nggak ketahuan alumninya. Itu perlu dipertanyakan. Sehingga apa? Sehingga banyak sekarang orang tua yang kami temui itu wali-wali santri itu yang mondokkan anaknya ke tempat kami. Setelah berapa tahun di pondoknya, akhirnya dia pulang, akhirnya dia marah-marah, dia itu menyalahkan ayahnya karena di rumahnya begini, dia melakukan begini, itu salah, ini salah dan sebagainya. Akhirnya kami tanya kenapa? Ya karena salah masuk pondok. Gitu.
Nah, ya, jadi sebelum itu terjadi makanya jadi hendaknya jangan salahkan pondoknya, jangan salahkan, pesantrennya, tapi salahkan kita yang tidak baik memilah-milih pesantren, gitu lah. Nah, jadi kalau seumpama kita benar dan milih milih pesantren, insyaallah nggak seperti itu. Karena, umumnya setiap anak yang di pesantren 3 bulan saja mereka pulang ke rumahnya sudah beda. Yang tadinya kurang akhlak, kurang adab, kurang sopan santun kepada orang tua sudah berbeda. Habib, apakah cukup seorang anak itu, putra atau putri, dimasukkan ke pesantren tapi orang tua tidak membangun biah di rumahnya sesuai apa yang di pesantren? Ya, yaitu, jadi ada 4 ya, 4 unsur, kalau kita ingin anak-anak kita itu berhasil ketika anak kita itu nyantri. Yang pertama itu adalah santri, yang kedua wali santri, yang ketiga, biahnya, dan yang keempat adalah, pengajarnya, kiainya, pengasuhnya gitu ya. Nah, ini 4 unsur itu adalah unsur-unsur utama di dalam keberhasilan si anak. Ini harus berjuang bersama-sama. Nah, tapi kalau seumpama ada satu di antara mereka yang membelot, yang tidak bekerja sama, menjadi sebab ketidakberhasilan si anak. Nah, jadi kadang-kadang begini, yang saya alami ya, anak-anak ini selama setahun di pondok. Lalu kemudian mereka pulang, 3 hari saja, 3 hari pulang ke rumah. Balik lagi ke pondok setelah setahun kami didik di pondok, karena 3 hari di luar pondok, di rumahnya, itu sudah berubah. Bayangkan. Nah, artinya apa? Jadi, kerjasama antara wali santri dengan pengasuh itu sangat harus disyaratkan. Jadi artinya kalau orang tua itu punya anak yang nyantri, berarti dia itu harus merubah dari mulai sikapnya, dari mulai kebiasaannya, dari mulai lingkungan di rumahnya, harus sesuaikan. Sesuaikan supaya apa? Supaya nanti dia kembali ke pondoknya, dia bisa adaptasi. Nah, jangan sampai kemudian dia tidak beradaptasi lagi, ulangi lagi dari awal gitu loh. Nah, sehingga saya ajarkan kepada anak kami ketika mereka itu pulang liburan panjang, karena liburan kami itu sangat panjang, andai kata liburan kami seperti di Sirogiri lebih baik gitu loh. Tapi kami sudah dari zamannya Abuya seperti itu, kami liburan panjang itu 50 hari gitu. Sedangkan Sirogiri kan dari setengah Ramadan ya, setengah Ramadan. Dari Dari Ramadan, 20 dari dulu 20 Sya'ban sampai sampai 14 Syawal. 14 Awal. Oh, sama aja sama kita. Sama aja itu. Berarti itu kan panjang sekali. Jadi, kami ajarkan kepada mereka, ketika kalian datang kepada orang tua, pertama kali yang harus lakukan, cium kaki ayah ibu. Lalu kedua, ucapkan kepada mereka, "Ayah, ibu tolong ya, televisinya taruh di atas lemari dulu. HP jangan dipertontonkan dan jangan dipinjamkan kepada saya." Itu di antara yang kami ajarkan. Nah, jadi untuk apa? Untuk menyerupakan rumah seperti pondok. Lalu kemudian biasakan, orang rumah itu melakukan aktivitas seperti yang di pondok. Jadi habis sholat subuh baca wiridul latif, habis sholat maghrib baca rotib haddad. Itu harus sama seperti di pondok. Insyaallah nggak berubah. Tapi kalau sudah orang tua itu kemudian memberikan kebebasan, bahkan kemudian mereka pakai konsep balas dendam. Ini susah jadinya. Akhirnya balik, kebanyakan kalau antum lihat ya, antum renungkan, dan kami sudah bikin penelitian. Jadi kapan anak pondok itu banyak pelanggaran? Waktu bulan Syawal. Waktu baru kembali. Waktu baru kembali. Kenapa? Karena bergejolak artinya untuk beradaptasi lagi. Dari yang adaptasi dari kebaikan kepada keburukan, sekarang dari keburukan ke kebaikan lagi, itu agak sulit. Sehingga apa? Kemudian timbul pertentangan itu. Jadi harus kerjasama. Kerjasama. Nah, untuk dalam hal pendidikan ya, Beb ya. Apakah harus dibedakan bagaimana cara kita mendidik seorang anak laki-laki dan juga bagaimana cara kita mendidik seorang perempuan? Iya. Karena bagaimanapun mereka nanti akan punya anak juga, dan anaknya ini pasti antara laki-laki dan juga perempuan juga. Iya. Cara mendidiknya itu bagaimana menurut Habib? Iya, jadi Membedakannya. Anda pikir harus bedakan ya, karena memang Nabi SAW sudah ada kata-kata itu dan landasannya itu. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Wafarriquhum fil madaji." Wafarriquhum fil madaji. Dan hendaknya pisahkan di tempat dari tempat mereka itu tidur. Dari ketika berumur 9 tahun atau 10 tahun sudah mereka harus pisah. Dari situ sudah jelas bahwasanya berarti beda
antara kita mendidik anak laki dan anak perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menspesialkan anak perempuan dengan beliau bersabda bahwasanya barang siapa orang tua yang punya anak 2 atau 3 lalu dia selamat sampai dia menikah tidak berdosa, maka aku dengannya nanti di surga seperti ini. Bertetangga maksudnya. Jadi artinya apa? Menjaga dan mendidik anak perempuan itu lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Kenapa lebih sulit? Karena memukul dengan kekerasan itu lebih mudah. Iya. Tapi dengan halus, dengan lemah lembut, itu lebih sulit. Nah, karena kita harus nahan marah. Kita harus bisa menjaga emosi. Kita harus bisa menunjukkan sebuah kasih sayang. Sentuhannya itu harus penuh dengan rahmat. Itu kepada perempuan. Nah, itu lebih sulit untuk kita lakukan daripada kepada laki-laki yang cukup dengan kekerasan saja. Dia sudah takut gitu loh. Nah, tapi perempuan nggak bisa seperti itu gitu loh. Oleh karena itu maka di sini jelas kita bedakan di dalam pendidikan anak laki dan anak perempuan, dan jangan khawatir kalau kita bedakan Beb antara pendidikan anak laki dan perempuan, nanti mereka itu akan timbul rasa iri. Enggak bakal. Kenapa? Karena mereka tahu sendiri, dengan sendirinya mereka paham, karena perempuan itu kemudian dia pakai jilbab, secara pakaian beda, secara fisik beda, secara suara sudah beda, ya. Kemudian secara bermain juga beda, mereka main boneka, ini main mobil-mobilan, itu beda. Sehingga mereka itu dari awal sudah memaklumi. Kalau semua perbedaan itu datang daripada orang tua, mereka maklumi. Yang tidak boleh itu, kalau seumpama kita membedakan antara anak laki satu dengan anak laki yang kedua. Anak perempuan satu dan anak perempuan yang kedua. Itu yang tidak boleh. Itu akan menimbulkan sebuah iri dengki di antara mereka. Tapi kalau antara anak laki dan anak perempuan, sampai sekarang ini penelitian itu mengatakan tidak bermasalah. Seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang penting di sini adalah jangan pernah kita menyamakan antara pendidikan anak laki dan anak perempuan. Itu yang pasti. Karena beda, sentuhannya itu beda. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mendidik anak laki lebih mudah, ada yang mengatakan mendidik anak perempuan itu lebih mudah. Tapi saya katakan bahwasanya mendidik anak perempuan itu lebih sulit. Kenapa? Karena orang itu lebih mudah untuk melakukan yang simpel-simpel saja. Yang keras itu simpel. Jadi artinya kalau kita ngomong sama perempuan, ayo Aisyah bangun dong, bangun yuk, kesian abinya. Tapi kalau lagi, ayo bangun, kan beda. Lebih cepat bangunnya. Tapi ini harus lembut dulu, harus jadi mengambil banyak energi, banyak waktu dan sebagainya. Tapi di situ lebih banyak pahalanya gitu. Harus lebih mengontrol emosi ya. Itu harus pelajari oleh setiap orang yang akan menikah gitu loh, sehingga betul-betul anaknya itu mumpuni nantinya gitu loh. Entah ya Beb ya, ini Al-Fakir rasakan pribadi dan juga mungkin banyak orang yang merasakan bahwa anak laki-laki itu akan lebih terbuka ketika berhubungan dengan orang tua perempuan. Kepada ibunya dia akan terbuka, kalau ke ayah mungkin agak ada sedikit rasa canggung gitu Beb. Iya. Apakah ini sebuah naluri? Anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya dan anak perempuan lebih dekat ayahnya, atau memang bagaimana? Iya, itu di antara kesulitan ya, kesulitan yang tadi ditimbulkan. Mana lebih sulit mendidik anak laki atau anak perempuan? Gitu. Bagi orang tua laki mungkin anak perempuan, bagi orang tua perempuan mungkin anak laki-laki gitu ya. Karena memang pendekatannya itu beda-beda gitu loh, cara pendekatannya beda-beda. Jadi memang seperti itu. Jadi antara sesama jenis ya, sesama jenis itu ada sifat yang timbul seperti gengsi ya, sombong, kemudian bersaing, itu ada gitu loh. Karena memang gimana ya, jadi kita suka tampil kepada lawan jenis, kita suka menonjolkan kepada lawan jenis, tapi kalau sama jenis kita nggak mau gitu. Sehingga yang bisa saya tonjolkan kepada lawan jenis sementara ini yang bisa yaitu ibu saya, adik perempuan saya. Sehingga lebih dekat karena sifat-sifat seperti itu hanya lebih dekat kepada ibu anak laki itu. Jadi seperti itu. Dan anak laki itu lebih perlu kepada pendekatan kasih sayang, bukan kekerasan. Sementara laki-laki kepada anak laki-laki lebih perlu kepada pendekatan ketegasan dan kekerasan. Laki-laki perlunya, senangnya dia dengan kelembutan, sehingga dengan otomatis naluriahnya itu lebih dekat kepada perempuan. Gitu. Tapi ada juga
ibunya lebih ganas, lebih galak daripada laki-laki. Biasanya seperti itu, lebih jauh dia, lebih dekat pada ayahnya gitu. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu maka, sebetulnya saya katakan tadi di awal bahwasanya yang namanya rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan seni, proyek bersama. Kalau terlaksana sesuai dengan harapan ya, dan kerjasama yang kuat, wah luar biasa. Dan itu bisa saya, contohkan seperti ayah saya dan ibu saya yang menelurkan anak-anak seperti kami bersaudara. Insyaallah. Nah, jadi ayah saya ini bolehlah saya bersumpah wallahiladzim, ibu saya ini selama 27 tahun kawin sama ayah saya, sekalipun nggak pernah bertengkar. Insyaallah. Sekalipun nggak pernah meminta kepada ayah saya, ibu saya. Sekalipun nggak pernah marah kepada ayah saya. Sekalipun nggak pernah membantah pada ayah saya. Nggak pernah ghibah orang, nggak pernah ngeluh kepada dirinya maupun orang lain, nggak pernah. Insyaallah. Dan saya lihat kekuatan yang dimiliki oleh ibu saya itu karena kekuatan batiniyah yang didapatkan beliau itu 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Nah, dan lihat bagaimana ketika ini contoh yang baik ya, yang sekarang banyak sedikit orang tua itu punya. Saya termasuk anak Habib Hasan yang paling sering dipukul. Karena emang mungkin paling nakalnya anaknya abah saya itu saya dulu. Sehingga paling sering pukul. Bahkan saya pernah hampir hanyut di sungai yang di Manarul itu. Itu dulu itu angker sekali itu. Hampir setiap tahun ada yang meninggal itu. Saya ini hampir hanyut. Jadi satu waktu kebanyakan airnya itu sampai setengah betis. Kita main-main di bawah situ. Tapi tiba-tiba langsung sampai segini airnya. Untung pada waktu itu ada besi. Sampai sekarang masih ada besinya itu. Kita pegangan. Berlima kita pegangan pada besi itu, kita selamat. Tapi pada waktu itu kita belum sempurna pintar kita. Sehingga ketika kita diselamatkan sama orang banyak, kita ditanya dari mana? Dari pondok. Diantarlah kita sama seorang kampung gitu loh. Abah saya lagi ngajar pada waktu itu. Kaget ngeliat saya diantar sama sekampung. Kenapa? Kaget. Ayah ini main-main, hampir saja meninggal. Wah, langsung dipukul saya. Itu dipukul, saya masih ingat 34 kali pukulan. 3 rotan, satu rotan rusak, ganti lagi rotan kedua rusak, rotan ketiga. Saya masih ingat itu. Jadi ketika abah saya memukul, ibu saya diam. Gak ikut-ikut sama sekali. Diam. Setelah ayah saya pergi, ibu saya datang. Dilus-lus saya, makanya nak, jangan melanggar. Abah kamu begitu, gitu loh. Jadi kerjasamanya luar biasa. Kalau sekarang nanti tidak, ayahnya mukul, jangan dipukul, kesian ini. Itu masalahnya. Jadi nggak ada kerjasama antara ayah sama ibu. Sehingga anak itu jadi bingung, bimbang mau jadi apa ini anaknya. Iya. Si ayah mau begini, ibunya begini, nggak ada kerjasama. Makanya saya katakan bahwa rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan seni. Gitu. Oke, Habib. Dengan Abah Antum, Habib Hasan Allah Irham, itu kalau memberi sanksi kepada putranya sendiri itu 2 kali lipat. Apakah itu benar, Habib? Iya, betul. Saya bukan saksinya, tapi saya orangnya. Memang, jadi kalau seumpama meninggalkan sholat jamaah ya, nggak sholat jamaah, duhur misalnya, itu pukulnya itu kalau anak-anak lain itu 4 kali pukulan. 1 rakaat, satu kali pukulan. Saya 8 kali. Kalau anak lain itu pukulkan itu kekerasannya itu 50%, saya 100%. Apa katanya Bapak saya? Selalu itu disampaikan. Bukan saya tega kepada saya, bukan saya nggak sayang kepada saya, tidak, tapi justru sebaliknya. Kalau anak-anaknya orang lain saja dititipkan kepada saya, apalagi anak saya sendiri. Itu kata beliau gitu. Dan saya sekarang alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala karena saya sudah pernah dipukul, dan alhamdulillah setiap orang yang pernah melihat saya dan menyaksikan saya dipukul pada waktu itu, sampai sekarang masih nggak nyangka kalau ternyata yang dipukul dulu jadi seperti sekarang ini. Ya kalau kita pikir-pikir ya Bib ya, kita mengaca terhadap orang tua zaman dulu mungkin punya tantangan sendiri yang berbeda seperti bagaimana orang tua zaman sekarang. Karena bisa dirasa orang tua zaman sekarang mungkin kenakalan remaja bukan kenakalan yang sama seperti remaja Betul, zaman dulu. betul. Karena pada saat ini, di zaman akhir ini sudah marak teknologi, banyak gadget, bisa digunakan oleh siapa saja, mudah dijangkau. Nah, kira-kira bagaimana cara bagi orang tua untuk mengedukasi anak tentang penggunaan gadget ini? Ya itu.
Jadi memang sekarang ini satu luar biasa, jauh sekali perbedaannya. Jadi dalam jangka waktu 30 tahun sampai 50 tahun ini, era pendidikan orang tua kepada anak itu sangat-sangat bergeser dan dengan pergeseran yang sangat jauh. Kita masih ingat dulu kalau semua kita melihat orang tua saja, itu ketika kita ngomong sama orang tua baru kita lihat wajahnya. Tapi sekarang ini sudah biasa ya, bahkan membantah orang tua itu sudah biasa. Sehingga, saya masih teringat saya ini belajar ngerokok, dengan misalnya saya ini, Bidin nih. Nah itu, saya belajar ngerokok dari saking takutnya kepada abah saya. Nggak mungkin abah saya pergi ke Tambak itu nggak mungkin. Tapi dari saking takutnya saya ketahuan sama abah saya, itu saya pergi ke Tambak, sampai kepada tambak yang paling akhir sebelum ke laut. Udah itu nggak cukup di situ, saya masuk ke dalam gubuk lagi. Gubuk untuk tempat jaganya yang nambak itu. Sudah itu saya masuk tambak, saya masuk ke gubuk itu masih saya ngincing dulu, ada orang nggak di luar gitu. Dari saking takutnya. Sambil saya coba-coba ngerokok sambil lihat-lihat dan sebagainya, sama dari saya takutnya. Itu dulu. Sekarang kan nggak seperti itu. Jadi sangat jauh memang, pergeseran, rasa takut anak kepada orang tua, bagaimana anak-anak dulu tergantung dan apa katanya orang tua, itu sangat jauh, bergesernya itu sangat jauh. Sehingga sekarang ini, mungkin pendekatannya itu lebih banyak kepada humanis ya. Iya. Lebih banyak kepada tunjukkan kepada anak-anak kita bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar ataupun yang salah, itu dengan perilaku dan, sebuah gambaran-gambaran yang mudah untuk dimengerti oleh mereka sehingga mereka itu mengerti sendiri, ternyata ini salah. Jadi lebih banyak kita itu berikan, secara visual ataupun secara, gambaran yang bisa dicerna oleh mereka karena memang hidup di zaman teknologi, era digital gitu loh. Sehingga saya kalau seumpama saya dapat di, sosmed ya, suatu nasihat yang baik, saya kirim ke grup anak-anak saya. Oh, iya. Itu di antara langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini. Kami ajak mereka makan sama-sama, kemudian saya tunjukkan, "Begini loh Abi, gini gini, kenapa Abi itu dihormati orang, kenapa Abi ini gini gini gini." Ketika kemarin saya difitnah Iya. sampai segitu, kejinya, saya katakan, mereka marah-marah, "Udah semarah, Abi ini difitnah begitu, yang tahu Abi nggak bakal percaya, Iya. yang nggak tahu Abi, ya dia termakan, ya biarin saja." Karena memang dia nggak suka kepada ulama, nggak suka pada Habib, tapi kalau dia tahu sendiri, dengar kepada video yang asli, nggak bakal dia tahu sendiri, oh ternyata itu nggak seperti yang dikatakan ini. Apalagi dia itu buka akunnya, semuanya isinya ujaran kebencian semuanya, nggak ada yang luput, semuanya kena. Nggak usah dipikirin gitu loh. Abi ini belum apa-apa, kalau Rasulullah itu udah diinjak-injak kepalanya, dihina, difitnah, macam-macam, ini cuma segitu doang, alhamdulillah nggak ada apa-apanya. Jadi kita sebagai ulama jangan baperan, ini contohnya. Contohnya seperti itu. Jadi kita langsung tunjukkan kepada mereka gitu. Mereka kadang-kadang tanya, "Bi kenapa kok kayak begini?" Saya seperti, saya kalau ketemu sama kiai yang tua, saya cium tangannya, saya hormati, saya muliakan, saya gandeng tangannya ketika mereka datang ke rumah, ketika mereka keluar, dari rumah saya antarkan sampai ke mobil sebagainya. Saya contohkan, saya kata, ini kita itu menghormati mereka dan sebagainya gitu. Beginilah saya diajarkan sama abah saya. Itu apa yang mereka lihat itu merupakan sebuah pendidikan untuk mereka sekarang ini. Tapi kalau seperti dulu, "Kamu harus gini, harus kayaknya nggak bisa Nggak bisa. nggak bisa. Sama seperti cara berdakwah sekarang ini, nggak bisa dengan cara, kalian harus kayak gini, nggak kayaknya bisa. Jadi lebih bisa diterima cara dakwah kita sekarang ini adalah, ayo kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dengan cara kita berusaha bermujahadah, berusaha gitu. Jadi jangan ada dialek-dialek seakan-akan kita itu merintahkan antara guru sama murid, enggak bisa gitu loh. Jadi kita mulai dari kita sendiri gitu. Itu yang bisa lebih terima Harus sekarang. tanazul ya Habib ya? Iya, mau nggak mau. Sebagaimana kata Habib Ali Habsyi, sebelum Maulid beliau berkata begini, "Kalau kamu ingin dakwah kamu diterima, maka kembalikan kepada sumber asli dakwah itu." Siapa dia? Rasulullah. Dari mulai caranya, metodenya, niatnya, substansinya seperti itu. Berbicara tentang yang barusan disinggung gitu, tentang perempuan, istri, atau ibu sebagai madrasah al-ula itu, Beb. Nah, bagaimana kita mengartikan bahwa seorang ibu itu adalah madrasah pertama apabila seorang ibunya itu tidak memiliki
kualitas yang cukup, yang mumpuni untuk menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Maka apa yang harus dilakukan baik dari suaminya atau dari istrinya itu solusinya? Iya, jadi ini repot ya, ditambah lagi dengan permasalahan yang baru. Permasalahan yang baru itu melalui sebuah penelitian yang terbaru kan, di mana penelitian yang terbaru yang dinaikkan di Detikcom ya, kalau tidak salah, di mana 80% suami sekarang takut istrinya. Nah, jadi kalau sudah suami takut sama istrinya itu masalah yang besar itu. Kenapa? Karena sudah semuanya tergantung pada istri. Nah, masalahnya istrinya bukan seorang yang murabbah, yang sudah mendapatkan tarbiyah. Jadi jangan berharap, mohon maaf, jangan berharap seorang istri itu dinasihati sama suami. Nggak bisa suami nasihati istrinya. Jadi seorang istri itu harus punya guru, murabbiyah. Harus punya. Mau gurunya dia sendiri, ustazah atau gurunya, yang penting harus ada yang nasihati. Tapi kalau dia itu hanya berharap kepada gurunya, kepada suaminya, yang menasihatinya susah. Nah, karena sekarang ini suaminya apa kata istrinya. Nah, sehingga kalau sudah terjadi seperti ini, kayaknya kita tinggal tergantung kepada doa saja. Jadi artinya solusi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana cara menggerakkan para istri itu untuk hadir ke majelis-majelis taklim. Itu solusi yang bisa kita lakukan. Dengan mereka itu hadir, akhirnya mereka tahu. Dengan mereka tahu, akhirnya mereka berubah. Dengan mereka berubah, akhirnya mereka bisa mendidik. Gitu. Nah, tapi kalau mereka masih belum berubah dan mereka belum tahu, bagaimana mereka akan bisa mendidik? Gitu. Nah, oleh karenanya kita masih ingat kan bagaimana orang tua itu mengajar kepada kita kalau bertengkar jangan di depannya anak-anak. Iya. Nah, itu kan cuma simbol saja, Oke. simbolis saja bertengkar. Nah, maka yang seperti bertengkar, apa saja yang sifatnya negatif itu jangan dilakukan di depannya anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu sebelum mereka itu dewasa, mereka menganggap semua yang dilakukan oleh ayah sebagai laki-laki yang paling baik di dunia dan dilakukan oleh ibu sebagai perempuan yang paling baik di dunia itu adalah sesuatu pekerjaan yang benar semuanya. Sehingga langsung terpatri. Kalau terjadi seperti ini, saya akan seperti ibu saya. Oke. Kalau terjadi seperti ini, saya seperti ayah saya. Mau bilang gimana kita? Itu sudah tertanam dalam diri mereka. Nah, itu sebuah tantangan dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, makanya kalau nggak siap kita menghadapi masa depan kita, punya anak dan mendidiknya, maka Imam Ghazali mengatakan kan, ya udah nggak usah punya anak. Boleh itu. Di antara yang membolehkan kita itu untuk nggak punya anak itu kalau niatnya seperti itu. Karena dari saking takutnya gitu. Karena memang mendidik anak itu ada sebuah tanggung jawab. Jadi bukan sesuatu yang sepele, tapi sesuatu yang besar. Makanya saya katakan proyek yang paling agung di Indonesia ini adalah proyek membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik, mungkin itu saja sebagai pertanyaan terakhir. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut dan juga telah dijawab pertanyaan tadi dengan jawaban yang sangat jelas, sangat lugas dan dapat dimengerti, maka berakhir pula lah segmen obrolan santri Sidogiri pada kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin. bagi diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat secara umumnya. Kepada Habib, Insyaallah. terima kasih Habib atas ilmunya. Ya, harus. Saya Ahmad Khalil dan juga teman saya Abid Muharrar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.